kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul perancangan sistem informasi penjualan spare part motor berbasis web di toko mandiri. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rafi Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan dalam sistem penjualan termasuk pada toko spare part motor. Namun, sebagian besar toko masih menggunakan metode manual yang menyulitkan pelanggan dalam mengakses produk dan melakukan transaksi. Untuk menjawab kebutuhan dan akan pelayanan yang cepat dan praktis, dibutuhkan sistem informasi berbasis web. Sistem ini memungkinkan pelanggan memesan produk secara online, sementara pemilik toko dapat mengelola stok dan transaksi secara efisien. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan di era digital. Lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama itu toko mandiri belum memiliki website untuk promosi dan manajemen data pelanggan. Yang kedua, proses pemesanan masih manual dan tidak tersedia fitur saran dan keluhan dari pelanggan. Lanjut ke pembatasan masalah. Yang pertama, sistem hanya mencakup pendaftaran member, pemesanan, pemasaran, stok, FAQ, dan info diskon. Lalu yang kedua, nomor rekening dan total pembelian dikirim melalui email. Yang ketiga, pembayaran hanya melalui transfer bank. Dan yang terakhir, sistem berbasis web dan menerapkan CRM. Lanjut ke perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem CRM berbasis web untuk mendukung pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan sistem tersebut di toko mandiri. Dan yang terakhir, apakah sistem mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi transaksi. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merancang sistem CRM yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua itu membangun sistem yang mampu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap informasi produk. Lanjut. Lalu kemanfaat penelitian itu bagi sosial, memudahkan konsumen mengakses spare part dari mana saja, menjangkau wilayah terpencil dan mengurangi ketergantungan pada toko fisik, dan yang terakhir mendorong inklusi digital dalam masyarakat luas. Lalu manfaat untuk penelitian dari ekonomi itu memperluas jangkauan pasar melalui platform digital, meningkatkan volume penjualan dan efisiensi biaya, dan yang terakhir mendorong daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi digital. Lalu materi yang dilanjutkan oleh Raffi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem informasi. Alat bantu untuk mengelola data menjadi informasi gunanya mendukung keputusan. Informasi adalah data yang dikelola agar relevan dan akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, CRM. Strategi digital yang menjaga hubungan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, DBMS atau MySQL, yang dimaksud dengan pengelola basis data untuk menyimpan dan mengakses informasi sistem. Yang kelima, SDLC, yaitu tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian sistem. Yang keenam, UML, itu untuk alat pemodelan sistem seperti user case. UML adalah alat pemodelan sistem seperti user case dan class diagram. Ketujuh, tools. Itu adalah PHP, MySQL, XMPP untuk pengembangan web sistem penjualan. Di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi penjualan spare part motor berbasis web pada toko mandiri akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data, penjualan dan stok, serta
serta mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi secara online. Sistem ini juga diperkirakan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat dan akurat. Metode penelitian. Yang pertama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang kedua, pendekatan struktur untuk merancang sistem yang terdefinisi dengan baik. Di sini ada observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik data penjualan spare motor. 2. Wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan SPG dan koordinator mandiri spare part di Kabupaten Batubara. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui mandiri spare part di Kabupaten Batubara. Yang kelima, studi literatur merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan keputusan melalui buku-buku, jurnal, penelitian tersebut dan lainnya sebagai yang berikan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oke, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ini sangat tangkap. Ya udah, siapa yang mau duluan? Bagaimana kalian bisa memastikan sistem ini benar-benar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di era digital saat ini? Pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Rira Firna. Saya mau bertanya, apa faktor utama yang menyebabkan sebagian besar toko spare part motor masih menggunakan metode manual dalam sistem penjualannya? Perkenalkan, nama saya Febiola Kausi. Saya ingin bertanya, dalam konteks toko spare part motor, apa saja manfaat signifikan dari penerapan sistem informasi berbasis web terhadap efisiensi operasional dan pengelolaan stok? Oh, kalian nggak? Panjang itu ya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika Sudarsimoran. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan sistem CRM yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lira. Pertanyaannya, apa faktor utama yang menyebabkan sebagian besar toko spare motor masih menggunakan metode manual dalam sistem penjualannya? Karena faktor utama yang menyebabkan toko spare motor masih menggunakan metode manual adalah keterbatasan dalam pemahaman teknologi serta minimnya sumber daya yang dimiliki. Banyak pemilik toko merupakan pelaku usaha kecil atau menengah yang belum bisa terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga mereka merasa metode manual lebih sederhana dan mudah dikendalikan. Selain itu, kendala biaya dalam pengembangan sistem informasi juga menjadi pertimbangan. Beberapa toko juga belum menyadari manfaat jangka panjang dari digitalisasi, sehingga belum menganggap penting peralihan ke sistem berbasis web. Bagaimana? Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Bila. Pertanyaannya itu, dalam konteks toko spare part motor, apa saja manfaat signifikan dari penerapan sistem informasi berbasis web terhadap efisiensi operasional dan pengelolaan stok? Jadi sistem ini memungkinkan pengelolaan stok secara real time, sehingga pemilik toko
dengan cepat dan akurat tanpa harus menghitung manual. Selain itu, proses transaksi menjadi lebih cepat dan terstruktur karena sudah terintegrasi dari sistem. Dari sisi pelanggan, mereka bisa memesan produk kapan saja tanpa harus datang langsung ke toko, yang secara tidak langsung meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan pasar. Semua ini mendukung efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam pengelolaan usaha. Bagaimana? Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Nike. Bagaimana cara memastikan sistem CRM yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kebutuhan pengguna? Di sini, untuk memastikan sistem CRM sesuai dengan kebutuhan pengguna, dilakukan analisis kebutuhan, pembuatan prototipe, uji coba langsung oleh pengguna, serta evaluasi dan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diberikan. Apakah bisa? Di sini ada pertanyaan oleh Nuri. Bagaimana Anda akan memastikan sistem ini benar-benar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di era digital? Untuk memastikan sistem ini benar-benar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di era digital, sistem informasi berbasis web yang dikembangkan akan dirancang agar mudah diakses dan digunakan, baik melalui komputer maupun perangkat mobil. Sistem ini akan menampilkan informasi produk dan ketersediaan stok secara real time, sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan cepat dan akurat tanpa harus datang langsung ke toko. Selain itu, sistem akan dilengkapi dengan fitur notifikasi untuk memberikan informasi status pesanan secara berkala agar pelanggan merasa diperhatikan. Sampai sini aja presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.